Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif nafa'anallahu bihi wa ba'allahu fid darin amin. Babut ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bab saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini kelanjutan dari bab sebelumnya, ya, berkaitan dengan menunjukkan hal-hal baik dan mengajak kepada petunjuk. Jadi kalau kita lihat dari sisi pahala itu hampir sama. Jadi yang memberi pertolongan itu juga akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Di sini banyak tafsirnya, ya. Ada yang mengatakan asar itu masa, ada juga yang mengatakan sholat asar atau zaman Rasul. Jadi Allah bersumpah menggunakan masa. Tapi ini hanya boleh bagi Allah. Kalau bersumpah itu nggak boleh selain menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya. Kalau bersumpah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Semuanya, insan, di situ ada al, jadi alnya itu berfungsi untuk meratakan seluruh jenis, jadi seluruh manusia, sama kayak Al-Fatihah, ya, alhamdulillah, segala puji, maka diartinya kan segala puji. Innal insan, seluruh manusia itu dalam kerugian. Ada pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali yang pertama adalah orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan orang yang saling berwasiat dalam kebenaran. Hak di sini juga ada yang mengartikan tauhid, keesaan Allah, ada juga Al-Qur'an. Saling berwasiat dalam Al-Qur'an, jadi dalam mengamalkan Al-Qur'an, atau saling berwasiat dalam keimanan atau tauhid tadi, untuk mengingat Allah bahwa Allah itu adalah Esa. Wa tawassaw bis sabri, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Dalam arti sabar itu ada 3. Sabar menjalankan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar menghadapi musibah. Nah, jadi orang beramal baik itu sebenarnya sabar. Dia sabar merasakan ketidakenakan yang tidak sesuai kebiasaannya, kayak sholat kan, mungkin kan sebelumnya dia dalam keadaan nyantai atau dalam keadaan asik, ya, kemudian datang waktu sholat, nah disitu kan dia menghadapi kesabaran untuk taat menjalankan sholat. Apalagi kalau puasa sepanjang hari dia sabar. Nah, kenapa manusia itu dalam kerugian? Ya, karena manusia itu ibaratnya di dunia itu seperti orang yang sedang dagang dengan Allah. Ini pendekatan saja, dagang dengan Allah SWT. Jadi dari manusia sendiri itu menyodorkan amal ibadahnya, nanti diganti oleh Allah dengan pahala, ya, berbentuk surga. Disebutkan dalam hadis, kullun nasi yaghdu, setiap orang di pagi hari itu pergi, ya, fabai'un nafsahu, dia menjual dirinya. Maksudnya menjual dirinya itu menjual kepada Allah, menjalankan kebaikan. Famu'tikuha au mubikuha, ya, apakah dia itu bakal menyelamatkan dirinya, jadi menjualnya itu dengan jual untung, famu'tikuha au mubikuha, atau membinasakannya, berarti membuat dia rugi, ya.
Di sini ada faedah menarik. Di antara fadilah ya, fadilah surat Al-Asr ini, ya meskipun nggak secara jelas mengatakan fadilah, tapi diriwayatkan dari Imam Tabarani ya bahwa ada dua orang dari sahabat Rasul itu bertemu dan keduanya tidak akan berpisah kecuali mereka itu membaca surat Al-Asr. Ya mungkin karena isinya itu adalah nasihat. Ya kan? Biasanya khotib-khotib kalau dia nggak bawa ayat yang berkaitan ya secara spesifik dengan isi khutbah, biasanya itu pakai wal asr karena memang isi dari wal asr itu wasiat secara umum kan gitu, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ini kalau dulu saya waktu sekolah diniyah, sekolah sore agama itu di madrasah, itu biasanya kalau sebelum pulang pelajaran baca surat Al-Asr. Nah, ternyata ini mungkin ngambil dalil dari sini. Jadi keduanya itu tidak berpisah kecuali membaca surat Al-Asr. Nah, setelah itu salah satunya mengucapkan salam. Nah, jadi dibaca sebelum berpisah. Ini diantara kebiasaan sahabat Nabi. Ya, ada seperti itu riwayat dari Imam Tabarani. Kemudian Al-Imam Syafi'i, ya nama aslinya Muhammad bin Idris, ini nasabnya bertemu ya dengan Nabi pada kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf. Dan Imam Syafi'i itu adalah imam ya lahir 150, wafat 204 Hijriah yang dapat bisaroh langsung dari Nabi. Ya, ulama banyak mentakwilkan ini kepada Imam Syafi'i, yaitu Nabi mengatakan alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilma. Jadi ada orang alim dari suku Quraisy yang akan memenuhi seluruh dunia ilmunya. Ilmunya akan memenuhi seluruh dunia. Dan ini ya terbukti dengan banyak pengikut dari mazhab Syafi'i. Tapi kalau dari segi urutan, kalau yang paling banyak mazhabnya Abu Hanifah yang pertama, kemudian Syafi'i, Maliki, Hambali. Yang paling sedikit ya, Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan ya, jadi nama aslinya bukan Syafi'i ya, nama asli itu Muhammad bin Idris. Kalau kita baca nasabnya di sini Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Nah, Syafi' ini itu kakek keberapa ini? 1, 2, 3, kakek ketiga dari Imam Syafi'i yang masuk Islam. Ya. Jadi beliau kakek pertama yang masuk Islam ketika perang Badar. Ya. Imam Syafi'i ini lahirnya di Gaza. Ya, di Gaza, Palestina. Oke, beliau mengatakan ya terkait dengan surat Al-Asr ini, innanas sesungguhnya manusia atau kebanyakan mereka, mayoritas mereka fi ghaflah, dalam kelalaian, antadabburi hadhihi surah, dalam mentadabburi surat ini, memahami surat ini. Walau lam yunzilillahu ghaira hadhihi surah lakafatin nas. Kalau seandainya Allah enggak nurunin selain surat ini, sebenarnya udah cukup. Ya, sebenarnya udah cukup. Ya, tapi karena itu tadi manusia banyak lalai, ya akhirnya banyak surat-surat lain. Tapi bukan berarti berkaitan dengan itu ya. Jadi kaitannya sama karena manusia lalai, enggak. Ini seandainya lau itu seandainya yang enggak bakal mungkin terjadi. Ya, seandainya tapi yang enggak mungkin terjadi. Seandainya Allah enggak nurin kecuali surat ini, itu udah cukup sebenarnya. Cuman manusianya sendiri yang suka dalam kelalaian. Kita baca satu hadis. An Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang membekali orang yang berperang di jalan Allah, maka dia ikut berperang, dianggap ikut berperang. Orang yang membekali tadi, yang ngasih duit, ngasih makanan, ya dianggap mendapatkan pahala perang juga.
Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad gaza. Barang siapa yang memberikan ya bekal ya atau harta kepada keluarganya orang yang berperang. Jadi dia ngasih ya diberikan kepada keluarganya yang ditinggalkan. Ya bisa lewat orang yang berperang atau kepada keluarganya langsung. Itu juga dianggap dia mendapatkan pahala peperangan fisabilillah. Kenapa? Karena orang yang berperang itu kan pasti dia mikir keadaan keluarganya yang ditinggal gitu. Nanti selama peperangan itu akan makan apa, kemudian nafkah untuk anak-anaknya. Nah, seandainya ada orang yang memberikan bekal ya selama peperangan untuk keluarganya, itu juga dia dianggap sebagai orang yang berperang meskipun nggak ikut perang. Akhirnya ini juga fadilah bagi orang yang dermawan, yang suka ngasih donasi, yaitu apa yang kegiatan yang dilakukan oleh orang yang diberikan donasi itu ya dia akan mendapatkan. Misalkan dalam hal ada anak belajar di pondok pesantren, dia tanggung biaya hidupnya, biaya makannya atau biaya kitabnya, ya maka jika dia juga dapat pahala belajarnya. Nah, kemudian itu hadisnya seperti itu ya, sampai situ aja. Tapi saya akan menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan fadilah ya infak kepada orang yang berperang di sini. Man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan bi wa'dih fa inna syabi'ahu wa riyahu wa rawthahu wa baulahu fi mizanihi yaumil qiyamah. Orang yang mewakafkan kuda di jalan Allah karena dia iman kepada Allah dan percaya dengan janjinya, maka setiap kenyangnya kuda tadi, kemudian lepas dahaganya, kotorannya ya dan kencingnya, itu ada balasannya di hari kiamat. Jadi apa yang dilakukan oleh kuda itu ada ganjarannya semuanya. Kudanya juga dapat pahala juga, ditimbang nanti. Kemudian ada juga hadis, ada laki-laki mendatangi Nabi ya dan dia mewakafkan ontanya sudah lengkap, siap digunakan. Kemudian Nabi mengatakan, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqah kullaha makhtumah. Kamu nanti akan mendapatkan di hari kiamat 700 kali lipat ya onta tadi. Dan ini berdasarkan ayat Al-Qur'an ya. Kenapa kok 700? Yaitu matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah itu pahalanya ya misalkan dia memberikan ya ini permisalan satu benihnya itu akan memunculkan 7 tangkai, dan 7 tangkai itu ya 7 cabang ya, 7 cabang. Nah, setiap cabangnya itu 10. Jadi 100 ya. Setiap sumbulah itu ada 100. Setiap cabangnya itu ada 100. Ada 100 buah. Jadi 7 kali 100. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Infak fisabilillah. Dan ini ya sabilillah banyak sekali, nggak harus peperangan gitu. Orang infak kepada orang yang sedang belajar itu fisabilillah ya. Kemudian apa lagi? Ya menolong dalam dakwah ya. Dalam misalkan acara dakwah tabligh ya, tabligh akbar, misalkan ceramah, itu juga fisabilillah. Jadi nggak hanya khusus berperang ya, berperang di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.